Dimulai dari masa kekuasaan pemerintahan Gubernur Jenderal Daniel pada tahun 1823 yang pada saat itu sangat menyengsarakan rakyat Jawa. Segala macam bentuk pajak terus dinaikkan oleh Belanda sehingga rakyat Jawa jatuh miskin. Dari itulah mulai adanya perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Ia pun pergi dari keraton dan berjuang melawan para Belanda yang kejam itu demi tanah air Indonesia. Bodoh kali sekali kamu jadi orang ya. Kerja begitu saja kamu tidak bisa. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kamu harus bangun jalan dari Anyer hingga Panarukan itu harus selesai. Kamu paham, ah? Maaf Tuan, ini tidak bisa dilakukan sebelum dapat persetujuan dari Pangeran Diponegoro. Pilih saja jalur lain. Saya itu tidak mau tahu alasan-alasan begitu. Pokoknya jalan itu harus selesai. Baiklah, jika itu Tuan. Oke, General de Kock, Colonel Cholcius. Cepat kalian pasang patok-patok itu. Sekarang juga. Baik Tuan, baik. Kock, cepat kamu pasang patok-patok itu. Baik Tuan. Cepat. Baik. Tuan! Ada apa, Pak Juri? Saya melihat Belanda sedang memasang patok-patok di wilayah Luhur. Apakah itu benar? Baiklah, kalau begitu mari kita lihat. Bagaimana ini Pangeran? Belanda sudah memasang patok-patok dan dia ingin mengambil alih desa kita. Nah, bagaimana juga Pangeran? Sedangkan warga desa kita sudah mulai kelaparan, stok makanan juga sudah habis. Saya juga sedang memikirkan itu semua. Apakah sebaiknya kita melakukan perlawanan saja Pangeran? Atau kita melakukan peperangan dengan Belanda tersebut? Tenang, tuan-tuan. Kita harus sabar menyikapi ini. Kita jangan gegabah, jangan sampai kita yang kalah dengan Belanda. Bagaimana kita melakukan perlawanan dengan Belanda? Benar, Pangeran. Kita tidak boleh diam saja. Baiklah kalau begitu. Kita tidak bisa diam saja. Kita harus melakukan perlawanan. Saya akan menancapkan bambu ini sebagai tanda perlawanan dari kita. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Gawat! Tenang dulu, tenang kau. Cepat katakan apa yang kalian bicarakan. Untuk Pangeran, Biondo sudah dekat. Iya betul Pangeran, dia akan melakukan pembangunan jalan Pangeran. Dan mereka pun akan melakukan penyerangan Pangeran pada desa Tegalrejo. Lalu apa yang harus kita lakukan Pangeran? Betul Pangeran. Apakah yang kalian semua katakan itu benar? Betul Pangeran. Baiklah. Kalau begitu, saat ini juga kita harus melakukan dukungan kepada mereka.
Allahu Akbar. Ini Tuan, dari informasi yang saya dapat, semua ini dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Benar, Kolonel. Ada apa lagi dengan Ponegoro itu, ha? Bagaimana jika kita melakukan penyerangan terhadap Pangeran Diponegoro sekarang? Oke. Ayo kita lakukan penyerangan kepada Ponegoro sekarang juga. Ya Allah, lihatlah itu. Rumah kita sekarang ini telah hancur. Memang orang-orang Belanda ini menjadi biadab. Semua ini adalah kesalahan saya. Maafkan saya mengakibatkan semua ini. Ini semua bukan kesalahan pangeran, tapi ini semua karena kesalahan Belanda yang kejam itu. Baiklah, kita akan melawan Belanda. Allahu Akbar! Baiklah, rakyat. Saat ini Belanda sudah menduduki desa. Sebaiknya kita harus pergi dari tempat ini juga. Kita harus pergi ke tempat yang lebih tinggi dan aman dari sini. Memangnya kita akan pergi kemana, Pangeran? Kita akan pindah dan pergi ke Bukit Goa Selaha. Apakah tempat itu aman, Pangeran? Insya Allah itu adalah tempat yang aman bagi kita semua. Itu adalah tempat yang jauh dari Belanda. Ya sudah, kalau begitu Pak Rakyat, mari kita sama-sama pergi dari desa ini dan menuju ke Bukit Goa Selaha. Ayo kita. Alhamdulillah, rakyatku, kita semua telah sampai di Gua Selarong ini. Semoga di gua ini kita bisa berlindung dari Belanda. Rakyatku, kemarin kita semua telah ditindas oleh Belanda. Adat Jawa semakin direndahkan dan rakyat semakin menderita. Apakah kita hanya diam saja melihat ini semua? Apa kita hanya diam saja lihat ini semua? Tidak, Pangeran. Kita harus melakukan perlawanan terhadap Belanda, Pangeran. Baiklah, para rakyatku, mari kita satukan kekuatan. Para jawahan, petani, pedagang, semuanya kita angkat senjata kita. Lalu kita lawan Belanda. Semangat! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Rakyatku, hari ini kita ingin perang melawan Belanda. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu.
Lihatlah rakyatku. Di sana adalah musuh-musuh kita. Cepat angkat senjata kalian. Serang! Serang! Para prajurit, situ ada Ponegoro. Cepat, serang mereka. Serang! Alhamdulillah, rakyatku, akhirnya kita menang juga. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Permisi Tuan. Kamu bodoh sekali ya. Menangkap pangeran di Ponegoro saja kamu tidak bisa, ha? Oh Tuan, kita telah kalah dari pangeran di Ponegoro. Dia selalu menang dengan siasat perang di wilayahnya. Saya tidak mau tahu soal itu ya. Saya tidak mau tahu. Pokoknya saya mau Ponegoro sekarang juga. Sekarang juga. Jenderal, apakah kamu punya siasat perang yang lain, ha? Begini saja Tuan. Bagaimana jika kita menggunakan siasat dan memperkenalkan siasat? Oke, Kolonel. Kalau begitu, kamu panggil itu semua prajurit-prajurit kamu untuk mengikuti siasat yang dilakukan oleh Jenderal. Baik Tuan, akan segera saya laksanakan. Para prajurit, situ ada Ponegoro. Cepat, serang mereka. Serang!
akhirnya saya menang juga. Bagaimana Tuan? Apakah Tuan ingin ikut dengan saya untuk berunding dengan masalah ini? Untuk apa saya ikut? Apa untungnya bagi kami? Kalau saya, Belanda itu karena menguntungkan. Kenapa kau tidak menerimanya? Untuk apa? Belanda itu kan musuh kita. Bahwa saya, Belanda itu menguntungkan. Kita nggak bakal rugi oleh Belanda. Baiklah. Di mana kami bisa bertemu dengan jenderalmu? Baiklah, mari ikut saya. Selamat datang tuan-tuan. Mari tuan-tuan segera duduk. Terima kasih. Sudah, jangan banyak basa-basi. Cepat katakan apa maumu. Bagaimana Tuan Ali Basyar? Apa yang bisa kau pertahankan dan apa yang bisa saya dapatkan? Biarkanlah aku dan prajurit Pangeran Ponorogo berjuang di jalan Allah. Dan jangan engkau ganggu kami lagi. Oke, baiklah. Kami akan mewujudkannya. Tapi setelah tanggal 24 Oktober 1829, kalian semua harus ikut kami dan menyerahkan diri ke ibu kota Yogyakarta. Kalian siap? Baiklah, jika itu mau kalian. Baiklah, Tuan Ali Basyar, ini surat pernyataan untuk persetujuan kita tentang rencana yang tadi. Silakan. Untuk menyatakan kamu telah bersedia untuk perjanjian tadi. Baiklah. Silakan. Cari dia sampai dapat dan bawa ke hadapan jenderal. Tapi Tuan, saya tidak tahu di Ponorogo mana. Saya tidak mau tahu itu ya. Kamu harus cari itu Ponorogo sekarang juga. Baiklah Tuan, aku akan segera membawa Ponorogo ke hadapanmu. Ya. Saya tunggu laporan selanjutnya. Tuan di Ponorogo. Ada apa kamu menemui di sini? Tuanku Jenderal ingin menemuimu untuk berunding dengan permasalahan ini. Apakah kau bersedia? Apa untungnya buat saya dan apa untungnya buat rakyat saya? Tuanku Jenderal ingin melepas beberapa wilayahmu. Benarkah begitu? Iya. Baiklah, antar saya menemui jenderalmu itu. Baik. Selamat datang Tuan di Ponorogo. Silahkan duduk. Baiklah, terima kasih. Sudah, jangan banyak basa-basi. Cepat, apa maksud kedatangan mengundang saya? Tenang Tuan Ponorogo. Cepat katakan. Oke, saya akan pada intinya. Jadi begini, saya ingin menawarkan kamu orang ya untuk setuju perjanjian dengan saya. Perjanjian apa? Jadi kalau kamu ingin rakyat-rakyat kamu itu yang tidak berguna itu tetap hidup, silahkan kamu tanda tangani ini. Jika kamu memang ingin itu, silahkan kamu baca terlebih dahulu. Baiklah. Saya akan menandatangani perjanjian tersebut. Tapi saya punya syarat. Oke, apa itu? Saya mau beberapa wilayah saya dan daerah-daerah saya itu tidak dikuasai oleh. Dan juga saya mau rakyat-rakyat saya semuanya
juga tidak ikut menderita karena perseteruan ini. Bagaimana? Tahu saya akan menyetujui perjanjian tersebut. Oke, saya akan memenuhi semua kemauan kamu tuan. Sekarang silahkan kamu tanda tangani ini perjanjian. Saya akan menuruti semua kemauan kamu. Baiklah. Silahkan Tuan Ponegoro. Apa ini semua? Hahaha, kamu sudah kami tipu Ponegoro. Kamu sangat bodoh. Sekarang kamu akan kami asingkan ke Makassar. Kau memang licik, Belanda. Ya Allah, tolong selamatkan semua rakyatku. Merdeka! Allahu Akbar! Akhirnya, siasat tipu daya Belanda pun hasil menipu Pangeran Diponegoro dan menangkapnya dalam keadaan hidup-hidup. Kemudian ia dikirim ke Semarang dan menuju pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan. Hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu benteng Fort Rotterdam. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir